Hai, halo, selamat datang lagi di channel saya di Sahabat Join Cangkir Kopi. Nah, saat ini saya sedang berada di lokasinya itu di daerah Tiga Raksa, di mana lokasi ini ada tempat wirausaha atau UMKM yang menurut saya sangat inovatif sekali. Terutama untuk ibu-ibu ini bisa dibuat di rumah. Oke, apa itu? Yaitu salah satunya bros. Ini identik dengan wanita, dan apabila kita jual pun di online atau di mana, insya Allah laku. Oke, bagaimana cara pembuatannya dan siapa pemiliknya? Ikutin saya. Oke, sahabat Join Cangkir Kopi, sekarang bersama saya adalah Mbak Tira. Beliau sebagai owner dari Elviza Collection. Oke, kita tanya-tanya tentang beliau. Oke, Mbak Elvira, monggo mau memperkenalkan diri dulu. Oke. Nama saya Elvira. Saya owner brand dari Elviza Collection. Usaha ini saya mulai di tahun 2017. Asal muasal saya bikin ini ya, pertama sih saya juga sama ya, tadi jadi reseller dulu. Karena saya kesulitan sering barang kosong, akhirnya kan mengecewakan konsumen ya. Jadi saya berinisiatif untuk produk apa nih yang harus saya buat. Saya coba-coba browsing di YouTube sesuai dengan passionnya saya. Akhirnya saya terinspirasi. Itu awalnya dari ada satu channel yang membuat saya terinspirasi. Akhirnya saya putuskan untuk membuat handcraft karena saya memang dari dulu hobi dengan kerajinan tangan ya. Cuma karena kemarin dulu itu tidak pernah difokuskan. Ini kenapa sih nggak coba bikin bros? Saya coba waktu itu pertama kali itu bikin bros kecil dari bahan yang biasa, dan ternyata setelah saya coba pasarkan barang itu laku. Semakin lama karena pasaran saya semakin meluas, saya juga harus baca ini ya, maunya konsumen seperti apa. Saya tingkatkan barang yang dari yang bahan yang biasa ke bahan-bahan premium yang tentunya akan mempengaruhi dari harga barang tersebut. Harga barang. Iya. Nah, ini berawal kalau Mbak El itu belajar atau sekolah atau ada kursusnya atau gimana? Oh iya, awalnya enggak, otodidak. Awalnya saya otodidak, saya mencoba membuat yang sederhana. Cuman semakin lama konsumen saya itu kan requestnya makin banyak macamnya, dan saya nggak mungkin kan hanya jual produk yang sama setiap bulan. Akhirnya saya putuskan untuk gabung ke beberapa perkumpulan para crafter. Akhirnya saya upgrade ilmu, saya ikut beberapa kursus ya. Kursusnya sih nggak lama, paling cuma sekitar hitungan jam gitu. Akhirnya saya upgrade ilmu, dan produk saya yang keluarkan pun akhirnya alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah banyak macamnya. Salah satunya adalah bros ini. Nah, ini awalnya hanya batu druzy dicampur dengan manik-manik, dirangkai akan menjadi seperti ini. Seperti ini brosnya ya, yang cantik. Jatuh. Terus ada juga yang sekarang yang lagi itu konektor masker. Nah, ini dari batu yang bisa digunakan juga jadi gelang. Tuh. Jadi gelang bisa dipakai jadi masker. Nah, ini kalau dari bahan batu, ini biasanya batu yang saya gunakan adalah batu agate. Baik. Iya. Oke, berarti ini sahabat Join, Mbak El ini awalnya dari tidak bisa, dia otodidak. Berarti sahabat Join juga bisa belajar untuk membuat kerajinan tangan ini, atau apa namanya istilahnya, handicraft ya, handcraft seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk sahabat Join itu terinspirasi atau bisa memotivasi sahabat Join untuk membuat usaha seperti ini di rumah. Ini untuk ibu-ibu loh, ini bisa. Iya. Bisa ya Mbak? Bisa. Ibu-ibu yang pengen nambah uang jajan buat beli bakso, bisa lah ya buat bikin-bikin kayak gini. Jadi lumayan ya, nambah-nambah penghasilan sambil nyambi di rumah. Saya juga kerjanya nggak fokus kok. Saya nggak fokus bikin ini, tapi saya usahakan saya bisa
Jadi kalau stok barang sudah ada, saya baru coba pasarkan lewat Facebook, Instagram, atau kalau yang offline-nya saya sistem COD. COD ya? Iya, saya datangin tempatnya. Kadang malah saya made by order. Jadi bahan-bahannya saya bawa ke tempatnya, nanti mereka pengennya seperti ini saya buat, ya jadi gitu. Memang butuh waktu yang agak lama kalau made by order. Di sana itu saya bisa stay sampai 5 jam. Oh. Iya, karena memang permintaannya lumayan macam-macam. Cuman kan ada sesuatu yang kita korbankan, kan pasti ada pulang yang kita bawa. Ya. Nah ini apakah ada sistem pemasaran seperti reseller atau? Oh ada. Okay. Untuk reseller ada. Biasanya saya kasih potongan untuk reseller. Saya usahakan tetap harga jualnya adalah harga jual dari saya. Tapi terserah ya kalau memang nanti resellernya mau up harga lagi, itu haknya mereka. Tetapi dari saya tetap ada potongan harga. Ada potongan harga. Ada. Nah, untuk bahan yang dibutuhkan untuk membuat ini apa? Banyak ya, tergantung apa yang akan kita buat. Karena hari ini yang akan saya contohkan adalah bros dari batu agate dan akan dikombinasikan dengan mutiara air tawar. Dan ini adalah bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan premium ya. Ini untuk perbandingan bahan biasa. Ini mutiara sintetis. Ini bisa dilihat. Itu warnanya akan mudar. Sintetis. Ini muaranya apa? Warna akan memudar. Iya. Muara apa warna akan memudar, terkelupas nggak ya? Terkelupas. Terkelupas. Iya. Ini bukan premium ya? Iya. Kalau ini shell kerang asli. Oke, kalau ini bahan dari kerang asli, mutiara ya? Iya. Oke, bahan dari mutiara kerang. Ini kalau ini warnanya insya Allah akan awet banget malah ya, nggak akan memudar. Nah, tutorial hari ini akan saya coba adalah membuat bros dari batu utamanya ini sekitar ukuran berapa senti ya? 5 cm ya, 5 cm. Terus ini ada batu agate ukuran 10 cm. Batu agate ukuran 10 cm. Dan ada ukurannya beda-beda ya, ada Iya. yang 10, ada yang 8, ada yang 8, ada yang 6. 8 lebih kecil lagi. Ya. Oke. Ini Nah, ada 6. ini 6 mili. Oke. Selanjutnya yang akan kita gunakan adalah ini batunya dulu lah ya. Ini ada cat eye oval. Oke. Ini ukuran 8 mili. Cat eye oval. Mata kucing. Iya, mata kucing. Ukuran 8 mili. Terus ini ada mutiara air tawar. Mutiara air tawar ukuran 12 mili. Nah, oke. Dan ini ada mutiara barok. Ini untuk ini harganya memang lumayan ya untuk mutiara barok ini karena memang mutiaranya bagus. Dan sama ya, semua bahan-bahan yang kita gunakan di sini tidak akan luntur. Dan ini selanjutnya adalah kristal ukuran 10 mili. Kristal ini kristal plastik ya? Iya, kristal plastik. Ini kristal plastik ya? 10 Bukannya Swarovski? Bukan. Wah, kalau Swarovski harganya lumayan, pakai 2 juga ya. Dan yang paling penting adalah jarum penitinya maksudnya. Ini peniti yang kita gunakan adalah ukuran 3,5 cm. Oke. Ya. Terus kita gunakan beberapa cam. Ini cam bunga. Cam itu seperti Hiasan lah ya. Hiasan. Ya, Bahan-bahannya hiasan. Ini ada juga daun. berbentuk seperti daun seperti ini. Ini kelopak bunga. Kalau ini sih tergantung ya mau modelnya seperti apa. Jadi ya kita siapkan sesuai dengan inspirasi yang sudah kita pikirkan tadi. Dan untuk pengikatnya kita gunakan kawat monel ukuran 0,3. Saya lebih suka menggunakan 0,3 karena ikatannya lebih kuat dan kawatnya agak sedikit tebal. Tapi kelemahannya yaitu tangan agak sakit karena harus narik-nariknya lebih kencang aja. Iya. Nah, untuk mendapatkan bahan baku ini mudah atau sulit, Mbak? Ada beberapa bahan yang mudah didapat,
Tapi ada beberapa bahan yang memang sering stok kosong, khususnya untuk barang-barang impor ya. Kayak cam-cam seperti ini, dari waktu ke waktu itu tidak selalu modelnya sama, pasti akan berubah. Iya, menyesuaikan apa ya, menyesuaikan mode ya, karena kan ini jatuhnya ke fashion, jadi pasti bros yang dibuat pun akan mengikuti kemauan pasar ya. Oke. Berarti tidak terlalu sulit ya. Kalau di toko-toko online? Toko online ada toko-toko online, tapi kalau untuk batu ada toko khusus yang menyediakan untuk khusus bahan craft. Ada, iya. Ya berarti sahabat Join, ini bahan baku ini tersedianya mudah ya, nggak sulit sekali itu. Walaupun ada beberapa seperti yang charm ini dia kesulitannya karena dia mengikuti mode sesuai dengan keinginan dari konsumen, jadi dia akan berubah terus. Iya. Dan ini kita gunakan plat juga sebagai penyangganya si peniti tadi. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sih, cuman lebih rapi aja kalau pakai plat ini karena nanti si ketan kawatnya akan tersembunyi. Iya. Berarti ini nggak ada lem ya? Nggak, kita tidak menggunakan lem, jadi walaupun nanti memang brosnya harganya lumayan, itu sudah terbayarkan karena memang karena memang kualitasnya brosnya itu awet. Rusaknya kalau jatuh aja kali ya. Oke, berarti di sini teman-teman nggak usah khawatir untuk masalah. Biasanya kalau bros itu sering terkelupas, ininya itu dari peniti itu sampai pegangan itu sering terkelupas karena lem. Tapi di sini kita menggunakan Ikatan kawat. ikatannya itu kawat, jadi sangat kuat sekali, sahabat. Iya. Oke, mungkin di sini Mbak El mau mempraktekkan bikin apa dulu nih? Oke, saya akan coba membuat tutorial dari bros yang bahan batu tadi ya. Akan saya coba. Ini bentuk batunya oval. Kita mulai ya. Oke, untuk yang pembuatannya ini kita membuat bros tadi ya? Iya, kita coba bikin bros ya. Nah, untuk bahan tadi sudah. Sudah. Nah, alat apa yang dibutuhkan? Yang paling penting itu alatnya adalah tang ini. Ini senjatanya banget kalau kita sedang membuat kerajinan bebikinan seperti ini. Itu ada beberapa macam tang. Yang saya sering pakai itu adalah tang potong karena buat motong ini ya, kawat. Terus tang jepit. Biasanya juga kalau kesulitan menarik kawatnya, saya gunakan tang jepit ini, atau untuk menguatkan si penitinya ini nih. Kan biasanya sering bermasalah itu adalah lepasnya ini. Selain tadi yang disebutkan lepasnya dari si brosnya, ini biasanya ini suka copot. Iya. Terus selanjutnya adalah tang untuk membuat loop atau bulatan. Iya. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Untuk bahannya, untuk alat cukup ini yang paling penting alatnya. Oke, sekarang teman-teman bisa melihat dan nanti insya Allah bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Oke, kita sekarang saksikan langsung cara pembuatan bros dari Mbak El. Oke, langkah pertama yang kita siapkan adalah kawat monel tadi ya. Ini sebenarnya butuhnya sesuai dengan yang dibutuhkan saja, cuman biar tidak ribet, potong aja ini namanya ya, sepanjang kira-kira 1 meter lah ya. Nah, kita masukkan kawat ke dalam batu. Oke. Putar atasnya, bagian atas, jangan terlalu kencang ya, takut kawatnya putus. Nah, kawat yang bagian panjang masukkan cam-cam tadi. Yang pertama daun. Selalu biasakan mulai dengan yang bagian yang besar. Daun lagi. Kalau cam ini tergantung selera ya, kira-kira mau bikin bunga apa, daun apa, bisa dikreasikan.
Kelihatan kan? Terus kawatnya diikat mengelilingi si cam-cam ini sampai kuat. Nah, nanti akan seperti ini. Setelah itu kita mulai dengan mutiara barok. Mutiara barok ini kadang bentuknya dalam satu untai itu tidak sama, jadi silakan dipilih butuhnya yang mana. Kita mulai dengan batu agate yang paling besar, ukuran tadi 10 mili. Cut. Masukkan lagi satu lagi ukuran 10 mili. Usahakan untuk kawatnya tidak terlihat ya. Gunakan ukuran 10 mili sebanyak 3 batu. Atau sesuai selera sih, sesuai desain yang sudah kita persiapkan. Kali ini akan saya gunakan 3. Kalau ininya goyang-goyang, bisa sambil dikuatkan, karena nanti dia lama-lama akan tertutup sendiri dengan kawat-kawat. Selanjutnya dicampur dengan batu 8 mili. Sambil menguatkan posisi-posisi yang lainnya supaya tidak berubah. Tarik, biasakan menarik kawat dari arah atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi jangan bawah ketemu bawah lagi ya, dia tidak akan terikat. Ini kawatnya sudah pendek, tapi masih bisa dipakai ya. Kalau kesulitan untuk menarik, bisa menggunakan tang jepit. Ini nih fungsi tang jepit. Kalau tangan saya udah kapalan, Mama. Ya iklan. Ya tolong ya. Bisa langsung dicampur, dimix dengan mutiara air tawar yang bentuk oval ukuran 12 mili. Kawatnya udah semakin pendek, dimatiin dulu. Potong
lagi kawatnya. Mana dia ya? Harus benar-benar sabar ya, sahabat join ya. Iya, harus sabar. Jadi kalau nanti hasilnya dari barang-barang premium ini harganya mahal, wajar karena bikinnya pun prosesnya lama ya Mas ya. Ya. Jadi tusuk. Biasanya nih risiko jadi crafter dari besi kawat-kawat kayak gini, tangannya suka tusuk. Ini dimatiin dulu deh, diputar supaya nggak nusuk-nusuk. Suka keterbangan. Tutup dulu. Diambil lagi aja dari belakang, dilanjut untayan yang tadinya ya. Kita kasih batu mata kucing. Sudah setengah jadi ya. Kelihatan? Kita permanis dengan mutiaranya, kita kasih juntai di bawah. Nah, ini agak dipanjangin kawatnya, putar sampai membentuk aliran. Lakukan hal yang sama. Udah berapa menit nih? 1,5 ya, 1,5 jam itu biasanya saya bisa mengerjakan dua bros. Nah, sedikit cerita nih Mbak El. Iya. Awalnya butuh modalnya berapa ini? Kalau dulu kan pertama bikinnya bahan ini ya, biasa ya, bukan dari batu-batu ini, sekitar 300.000. Karena mutiara sintetis itu harganya murah. Tapi kalau dibandingkan dengan harga mutiara air tawar ya, saya harus menambah modal sekitar 1 sampai dengan 2 juta waktu itu. Tapi hasil yang didapat pun lebih dari itu ya, karena kalau udah jadi produk, kadang-kadang kan kita gini ya, kayak satu bros ini butuhnya tidak banyak batunya sebenarnya, atau mutiaranya tidak banyak, tapi belinya kan nggak bisa sedikit, harus banyak kan. Jadi makanya harganya jadinya, beli bahannya jadinya jatuhnya mahal. Untuk banyak modal berarti lumayan, harus nyetok lah gitu ya. Iya, harus nyetok. Untuk modal memang harus nyetok, karena kadang-kadang suka ada aja nih request dadakan, Bu pengen dibikinin kayak gini buat acara ini bisa nggak Bu? Kadang saya suka dapat orderan seperti itu. Biasa nih ibu-ibu yang mau kondangan suka nyamain bros sama baju kan. Nah, saya suka dapet yang seperti itu, sering lah ya. Nah,
bagian bawahnya udah. Kita bisa menghias bagian atas. Kadang batu yang udah kita siapkan tidak semuanya bisa kita pakai, sesuai kebutuhan aja. Ya, kalau untuk kendalanya apa ya Mbak El ya, untuk entah penjualannya atau bahan bakunya? Kadang kesulitan saya kalau bahan baku, iya yang kayak tadi kita udah obrolin ya, cam ini kan ngikutin zaman. Kadang saya bikin bros satu kan, bikin bros itu kadang ada yang nggak habis ya. Nanti suatu saat orang akan minta model yang sama. Oke. Kadang-kadang saya suka banyak dapet pesanan dari acara ibu-ibu, adalah satu organisasi. Itu kadang mintanya sampai dengan 30 piece dan itu sama. Nah, kesulitan saya adalah mencari bahan yang sama itu. Camnya itu yang susah. Apalagi kalau batu ya. Batu itu setiap seri warna pasti tidak bisa sama warnanya. Pasti beda-beda. Kuning. Kadang kuningnya dalam satu rantai itu, dalam satu renceng itu pasti satu tali itu ya, dalam satu untai itu pasti beda-beda kuningnya, tidak akan bisa sama. Ya berarti sahabat Join Sangkir Kopi, ini setiap produk ini secara otomatis pasti berbeda-beda. Berarti unik dan spesial. Iya. Betul begitu ya? Betul, unik dan spesial. Jadi nggak perlu yang namanya itu kita di satu kondangan, kita sama brosnya. Iya. Nah, jadi udah nggak ada kata begitu nih sahabat. Iya, karena brosnya beda-beda ya. Ini tadi langkah selanjutnya itu masukkan sama sistemnya kayak yang tadi yang di bawah. Tinggal masukkan saja kelopak bunga. Terus kita masukkan batu tadi yang ukuran 6 mili. Kita jadikan dia seperti putik. Sudah. Kalau sudah, kita tinggal ikat kuat kawat-kawat tadi, rangkaian si bunga-bunga tadi. Nah, untuk menutupi kawat yang ada di tengah ini, kita bisa masukkan bunga ini. Si cam bunga ya, si cam bunga kita taruh di tengah. Tuh, jadi cantik kan? Tada! Ini selera ya, untuk bikin putik mau ditambah juga bisa. Bapak-bapak bisa nggak ya ngerjain beginian? Harus bisa. Bisa. Karena ini peluang bisnisnya masih luas ya. Betul, ini peluang bisnisnya masih luas karena ini aksesoris nggak ada nggak ada matinya ya, nggak ada habisnya. Intinya sahabat Join, selama ibu-ibu itu masih membutuhkan aksesoris, ini masih terbuka luas. Betul, selagi ibu-ibunya masih hobi aksesoris, pasti bisa. Usahanya insya Allah akan berjalan. Sudah hampir jadi. Kristalnya ya, ini kristal kalau nanti kena cahaya dia akan mantul warnanya. Satu lagi ya, batu mata kucingnya biar kelihatan mewah. Oke. Berarti setiap batu ini ada fungsinya sendiri ya? Iya. Saya lebih senang menggunakan bahan-bahan premium karena ketika dirangkai lebih elegan aja kali ya, lebih mewah. Saya sangat jarang menggunakan batu sintesis, mutiara sintesis. Saya jarang banget menggunakannya karena ketika disatukan dengan batu-batu ini memang awalnya warnanya bagus, tapi lama-lama kan pasti akan dipakai ya. Lama-lama warnanya akan pudar.
jadi akan membuat apa ya, kurang cantik saja. Ini saya mau ngasih unta yang panjang satu dengan mutiara. Ya, kita abang-abang sari roti. Nih, kayak tadi ya, dimasukkan, dibikin ulir, diputar-putar sampai bagiannya belakangnya ditahan. Oke, sudah jadi. Tinggal kita kasih plat belakang biar si ininya ketutup ya, si apanya tadi ini namanya, kawat-kawatnya. Nah, tinggal pasang peniti. Awas, bagiannya jangan terbalik ya, pasang penitinya. Jadi tidak menggunakan lem sama sekali. Benar-benar menggunakan rangkaian dari kawat. Seperti ini, ulangi langkah tersebut 2 atau 3 kali. Itu sudah cukup kokoh. Oke, sudah 3 kali. Cara buat nutup akhirnya bukan diikat ya, tapi di sisa si apanya nih, kawatnya diajak jalan-jalan aja supaya dia tersembunyi di belakang. Kira-kira sudah cukup. Dan juga itu fungsinya untuk menguatkan ya? Iya, fungsinya juga untuk menguatkan. Nah, sudah cukup. Bisa kita gunting. Hati-hati nyimpan bagiannya itu, usahakan benar-benar tersembunyi supaya ketika dipakai tidak keluar. Oke, sahabat join Sangkir Kopi, brosnya sudah jadi. Dari yang mulai tadinya kita lihat bersama hanya batu, lalu disusun menjadi sebuah bros yang cantik dan istimewa. Oke. Nah, inilah kenapa disebut dengan premium. Satu, karena kuat, tidak menggunakan lem, jadi tidak akan copot seperti itu. Yang kedua, bahan baku atau material yang digunakan juga jos punya. Ya, jadi batunya ini dan mutiara benar-benar pakai mutiara sungguhan ya, mutiara air tawar. Jadi bukan pakai apa istilah katanya Mbak? Bahan kaleng-kaleng. Bahan kaleng-kaleng atau yang mutiara imitasi seperti itu, bukan. Jadi ini tidak akan mengelupas, warnanya juga tidak akan memudar seperti itu. Jadi makanya barangnya disebut dengan premium. Kalau untuk harga secara otomatis akan mengikuti, dan itu tidak bisa disebut dengan mahal. Kenapa? Karena ini adalah kreativitas dan bahannya good. Oke, makasih banyak Mbak Elvira. Oke, sahabat join, terima kasih banyak. Kita next ketemu lagi di UKM selanjutnya. Apa itu? Lihat, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Di-share juga boleh.
biar lebih banyak ya ikut termotivasi dan juga bisa terinspirasi. Terima kasih banyak, makasih banyak.